Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini kita telah bergabung dengan Ustadz Hermansyah Anwar Malik SHI. Paling tidak kali ini kita mau tanya-tanya ya. Boleh juga nanti kawan-kawan yang sudah melihat video ini tanya jawab istilahnya mana tahu. Insyaallah. Mengenai menyambut bulan puasa Ramadan kita tahun 2021 ini, persiapannya seperti apa dengan adanya COVID-19 COVID-19. Ya, mungkin ada sedikit pandangan terhadap Ustaz mengenai penyambutan bulan puasa. Mungkin bisa dikasihkan pandangannya sama kita. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tahun 2021 dan kita masih dalam pandemi corona. Sebagaimana anjuran pemerintah tetap jaga jarak, social distance, memakai masker dan mencuci tangan. Di dalam kita menghadapi bulan Ramadan, maka kita sebagai seorang muslim yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi panggilan itu untuk panggilan kita orang beriman. Maka karena keimanan kita, walaupun apapun yang terjadi dari keadaan ini, amanah keimanan itu tetap kita lakukan. Puasa tetap puasa, sholat tetap sholat. Jadi jangan sempat pandemi ini membatasi kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adanya pandemi ini pun adalah dalam rangka ujian keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita harus yakin dan percaya bahwasanya ini semua datang dari Allah dan Allah punya maksud baik, tujuan baik terhadap pandemi ini. Buktinya dengan adanya pandemi mungkin cara hidup kita, lifestyle kita berubah. Cara hidup kita. Biasanya kita sering berkumpul-kumpul, ini sering kita berkumpulnya mungkin dengan media sosial. Akhirnya kita pandai dengan teknologi. Pendidikan juga mengalami perubahan yang besar. Jadi anjuran tetap jaga kesehatan. Kita harus yakin bahwasanya firman Allah itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya puasa itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Jadi pesan saya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan menjadikan isu corona sebagai pembatasan ibadah kepada kita. Tetap kita, Allah yang memberi, kepada Dialah kita meminta. Jangan tambah jauh. Dengan adanya corona, kita menjaga jarak dari orang, tapi tidak menjaga jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian. Kembalikan kepada. Jadi sekiranya bulan puasa ini kan banyak tradisi-tradisi kita orang-orang Batubara nih khususnya bersosial itu kan makin besar pada bulan puasa. Jadi tanggapannya terhadap COVID ini bagaimana? Apa solusinya? Bersosial di dalam bulan puasa seperti sholat tarawih, tadarus, dan sebelum puasa itu ada istilah kalau bahasa Melayu kita itu yang memotong itu ya membantai dan sebagainya. Kalau tradisi seperti itu, ya tetaplah kita harus menjaga protokol kesehatan. Adat kita tetap dijunjung. Karena kan persepsi pemerintah untuk memerangi atau memutus rantai penyebaran corona ini ya sering pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Jadi ketika kita beraktivitas ya tetap itu dijaga dan aktivitas kita tetap dilakukan. Karena kenapa? Itu adalah kearifan lokal. Kalau itu ditinggalkan, khawatir orang-orang setelah kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kearifan lokal. Jadi di bulan puasa ini kan orang sering bisa dibilang antusias lah untuk melaksanakan puasa. Iya benar. Sedangkan anjuran pemerintah itu menjaga jarak. Iya. Apa tidak mengganggu ibadah-ibadah kita, istilahnya silaturahmi kita itu berkurang, apa nggak mengurangi pahala-pahala puasa kita itu, atau bagaimana? Allah Ta'ala tahu bahwasanya Allah uji kita dengan suatu ujian. Kalau kita menghadapi ujian itu betul-betul berserah diri kepada Allah, niat kita itu sudah dihukum Allah.
Walaupun terbatas sebagaimana sebelum-sebelumnya, tetapi niat kita sudah menjangkau amalan kita. Seperti halnya orang mau naik haji, tetapi belum ada kemampuan untuk ke sana. Kita harus pasang niat, innamal a'malu binniyat. Jadi orang yang dikurangi ibadah itu karena mampu. Sebagaimana orang sholat, kalau dia mampu berdiri, dibuatnya duduk, ya otomatis batal. Tapi kalau dia tidak mampu, pahala dia sholat tetap, walaupun dia duduk. Gitu. Situasi sekarang ini kan bisa kita bilang di masyarakat itu, mohon maaf nih bos ya, bukan kita tidak percaya dengan apa yang dikatakan pemerintah, tapi kelihatannya masyarakat ini antara percaya dengan tidak, terlebih-lebih nanti kan menyambut bulan puasa seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi, sikap dan perbuatan manusia pada saat itu nanti kan melebihi di bulan-bulan yang biasa, ya kan, apalagi tradisi itu banyak di kampung-kampung seperti kita ini. Kalau yang seperti itu juga terjadi nanti umpamanya pada bulan puasa, apa memang kesehatan kita itu nanti makin menurun? COVID mau dijaga, penyakit COVID ada juga, kita tetap menjaga kesehatan, padahal kita sendiri nggak makan pada bulan puasa itu. Apa imun kita nggak menurun atau bagaimana itu nanti dengan cara-cara seperti, karena stres kita kan ada tuh nanti, serang nggak makan, jaga jarak sama orang itu tetap dibuat, ya kan? Apa nggak stres, nggak mengurangi pola puasa kita? Yang kedua, apa nggak makin turun imun kesehatan kita itu seperti apa nanti menurut pandangan Ustaz lah terhadap menjalankan puasa itu? Menurut pandangan saya, kalau kita orang beriman kan kita memikul yang namanya keyakinan itu. Kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang itu kecuali dengan sesanggupnya. Jadi jikalau ada orang yang over ketika di bulan Ramadan dengan puasanya berbuka sembarangan, ya itu sebetulnya bukan gambaran sebagaimana tuntunan Nabi. Mungkin pribadinya yang kurang menyikapi agama. Lantas jangan pula tidak puasa gara-gara takut daya imun turun. Sesungguhnya puasa itu adalah proses menguatkan daya imun. Kenapa begitu? Karena ketika kosongnya perut itu, dia akan membakar segala toksin-toksin. Kemungkinan besar juga corona. Kemungkinan juga COVID. Jadi stres itu sebetulnya bukan karena pemicu sebab puasa atau COVID, memang dari pribadi manusianya. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang kan banyak gitu. Jadi kalau banyak orang stres, COVID ada, istilahnya ekonomi mau dituntut juga, ya kan? Banyaklah istilahnya tantangan mungkin di tahun 2021, kan gitu. Itu kadang-kadang membuat masyarakat kita ini bisa katakan stres lah bahasa saya kan gitu. Itu maksud saya itu, mudah-mudahan mungkin apa yang disampaikan Ustaz tadi, dengan berpuasa pada bulan Ramadan penyakitnya hilang, ya kan, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk selama hari ini pun hilang, ya kan. Jadi kita doakan bersama-sama terlebih pemerintahan, maksudnya pemerintahan Indonesia benar-benar dapat menyikapi dan menyelesaikan permasalahan nasional ya, tentang COVID-19 supaya tatanan kehidupan kita ini kembali normal kembali. Jadi dalam hal ini kan gini Ustaz, ini mau menyambut di bulan puasa ini berhubungan dengan pendidikan ya Ustaz ya. Banyak orang-orang tua sekarang lupa atau merada agak-agak risih terhadap kapan sih anak-anak sekolah karena COVID. Nanti ditambah lagi di bulan puasa, terus nggak sekolah ini nanti. Bisa sedikit Ustaz kasih himbauan mungkin terhadap wali-wali atau orang-orang tua siswa lah, mungkin Ustaz ada juga anaknya masih bersekolah ya, termasuk orang tua siswa juga Ustaz ya. Benar. Saya tolong dikasih pandangannya seperti apa Ustaz? Di musim pandemi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bersabar. Jadi lahan untuk bersabar itu harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Selama hari ini mungkin kita tidak menghargai kapasitas guru mengajar. Mungkin dengan ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya mengajar itu bukan perkara yang mudah. Maka karena ada pembatasan dari pemerintah untuk belajar, ya optimalisasilah dari rumah. Sebagaimana sesungguhnya kewajiban mengajar itu sebetulnya bukan kepada guru,
tetapi kepada orang tua. Karena ketidakmampuan orang tua mengajar, maka diserahkan kepada guru. Karena ketidakmampuan itu. Sebab ketidakmampuan itu akhirnya diserahkan kepada guru, karena mereka punya punya kesibukan yang lain. Maka anjuran kepada para orang-orang tua agar yang paling penting positive thinking dan terus senantiasa mencari ilmu-ilmu yang positif untuk anak-anak. Seperti untuk sekarang kalau di rumah mungkin mengajarkan ilmu-ilmu agama kayak baca Quran, memahami Al-Quran. Mungkin ini lebih banyak kita dengan banyak masalah dan musibah ini untuk sering kita muhasabah gitu. Muhasabah diri, memahami hukum-hukum Allah, lebih fokus. Jadi kebetulan ini kan kita lagi live streaming ini. Bagi yang melihat video ini mungkin bisa bertanya mengenai bagaimana cara solusi menghadapi COVID di bulan puasa agar kesehatan kita juga tetap terjaga. Mungkin bagi yang melihat boleh bertanya melalui atau menulis lah atau mengkomen pertanyaan seperti apa ya. Ada yang mau bertanya kira-kira? Jadi mungkin belum ada yang mau bertanya. Mungkin Ustaz boleh melanjutkan atau bercerita, memberikan pandangannya juga. Ini banyak orang tua siswa nih Ustaz, marah atau agak kesal seperti apa lagi itu kan terhadap COVID ini lagi itu kira-kira ya, yang rentannya dengan pendidikan. Karena anak mereka bisa dibilang lupa sama sekolahnya, sama pakaiannya saja mereka tuh lupa gitu. Apalagi terlebih-lebih mungkin ya pemahaman kita. Orang tua itu mengajarkan anaknya mungkin lelah, mungkin udah sampai berapa bulan udah dia mengajarkan anaknya. Jadi memang mendidik anaknya nggak mudah seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Bisa seperti apa anjuran-anjuran atau solusi supaya marah orang tua itu nggak naik atau nggak begitu besar amarahnya kan karena nggak belajar lagi ke sekolah. Orang tua ketika menghadapi masalah COVID ini sebenarnya bukan dituntut untuk anak saja. Orang tua lebih optimalisasi. Maknanya ketika mereka marah, itu lagi mereka mengajarkan dan mentransfer aura negatif kepada anak-anaknya. Menyikapi masalah kok dengan marah. Harusnya ditengok apa sebenarnya pesan yang terjadi dari COVID ini. Nah, banyak positifnya juga dan ada juga negatif. Tapi kalau orang yang buruk menanggapi sesuatu dengan negatif, hasilnya ya negatif gitu. Kalau kita menanggapi sesuatu yang buruk dengan positif, ibaratnya orang makan di siang Ramadan gitu kan. Bisa saja kita, wah itu dasar manusia, udah tahu agama ini, tak puasa, dosa, neraka. Tapi boleh jadi dia sakit. Boleh jadi dia orang yang musafir. Boleh jadi dia menyusukan. Boleh jadi dia hamil. Boleh jadi dia haid. Kan begitu. Boleh jadi dia nifas. Nah ini orang-orang yang husnuzon. Nah orang yang di dalam kehidupan ini terus dia husnuzon, insya Allah hidupnya kan baik. Memelihara suuzon itu tidak baik, sangka buruk. Kalau boleh saya bertanya pribadi nih Ustaz. Iya, Masya Allah. Kira-kira di bulan puasa ini nanti di sini di depan ada nggak dalam artian pertolongan Allah supaya COVID ini selesai? Mungkin pada bulan puasa nanti selesai COVID. Karena puasa itu kan membuang penyakit dasarnya kan gitu kan. Yang kita hadapi dalam sekian bulan ini adalah penyakit. Kira-kira pertolongan Allah ada nggak nanti pada bulan puasa ini supaya mana tahu COVID itu hilang gitu. Wallahu a'lam. Inna ma'amru idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah berkehendak, apa saja bisa jadi, maka jadi dia. Kalau Allah menolong, maksudnya konteks puasa itu kan menghilangkan penyakit. Kira-kira di sini kan ada bisa menghilangkan atau seperti apa supaya masyarakat ini benar yakin dan selama hari ini nggak puasa, ya kan? Dengan adanya COVID ini bisa motivasi gitu, bisa mereka itu berpuasa karena supaya menjaga kesehatan. Boleh jadi, karena itu kerja Allah. Kerja Allah. Iya, kerja Allah. Cuma terkembali kepada manusianya.
Kalau manusianya tidak yakin ya, walaupun itu ibaratnya obat, ini obat nih kata dokter ini obat baik nih. Iya, obat caspleng ini. Kalau seandainya ini dimakan sembuh. Tapi dasar orangnya tak percaya. Seperti itu. Macam iklan-iklan di TV. Iya. Sama sakit kepala, iya, makan obat langsung. Iya. Pada saat itu juga. Jadi mungkin penutup nih, Zat. Iya. Ya, penutup karena mungkin hari Sabtu ya. Masya Allah. Hari Sabtu mungkin banyak kegiatan. Mungkin bisa dikasihkan penutupan wejangan seperti apa sebenarnya nanti yang harus kita lakukan pada bulan puasa itu nanti supaya amal ibadah kita terus naik, iman kita bertambah, ya kan. Mudah-mudahan COVID ini nanti hilang gitu. Ada sedikit penutup lah bahasa dari Ustaz. Silakan. Mengutip bahasa Rasulullah, hadis Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, kuncinya iman, yakin dan ihtisab. Ya, mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa-dosa yang telah. Maka puasa ini ikuti tuntunan Rasul. Sebagaimana puasanya Rasul, menahan dirinya Rasul, menahan makannya, bukanya, tarawihnya, tadarusnya, sahurnya. Nah, insya Allah, karena Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasul itu kan ada uswah, ada teladan. Maka teladani dia. Dia itu teladan, iya, seluruhnya. Baik dia dalam musim pandemik atau musim seperti biasa, itu seperti itu. Nggak usah pilih-pilih lah. Iya, karena cocok untuk kita ikuti. Iya, jangan pilih-pilih, karena pasti benar. Yang penting sanggup, kuatkan iman. Iya, insya Allah. Oke, mungkin itu saja. Karena belum ada yang mau nanya, mungkin nanti kita akan lanjut pada kesempatan yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Herman Anwar Damandek SHI, tamatan dari IAIN kalau dulu. Kalau sekarang sudah tukar namanya, WIN ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita, dan nanti kitanya pada bulan puasa nanti di tahun ini kita dapat melaksanakan puasa itu sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pahala kita meningkat. Dan penyakit untuk saat ini yang diangkat COVID mudah-mudahan hilang. Amin. Ya, jauh-jauh hilang di seluruh dunia hilang. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia hilang. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz ya. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.